Coba Anda bayangin deh, suatu pagi, eksekutif Sony Pictures dapat email, kelihatannya sih dari Facebook. Oh, email notifikasi biasa gitu ya? Iya, bilang ada percobaan login gagal. Nah, cukup satu klik aja di tautan yang salah itu, tanpa sadar, pintu digital Sony udah kebuka lebar buat peretas. Wah, satu klik doang? Iya, itulah awal kisah peretasan Sony Pictures tahun 2014 yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Sumber kita transkrip yang ngebahas cerita, teknik sama penyebabnya. Oke, jadi kita mau bedah nih gimana serangan siber secanggih ini bisa terjadi ya, dan dampaknya juga. Betul, dan serangan phishing serupa email palsu gitu, pura-pura dari Facebook, Google, itu nyebar ke seluruh perusahaan. Jadi nggak cuma satu orang yang kena. Enggak. Hebatnya, cuma butuh beberapa karyawan aja yang terkecoh buat ngasih peretas akses penuh. Dalam hitungan hari loh. Cepet banget ya prosesnya. Mereka pakai apa tuh buat masuk? Mereka pakai malware pencuri kredensial, varian dari keluarga malware Bramble namanya. Bramble ya? Itu fungsinya apa aja? Nggak cuma nyuri password, tapi juga nyebar ke komputer lain. Terus komputer yang kena itu diubah jadi proxy. Ah, proxy. Buat nutupi jejak mereka kan? Nah, itu dia. Terus apa yang mereka lakuin setelah berhasil nyusuk dan bikin proxy ini? Nah, kemungkinan besar nih, Bramble ini lanjut nginstal malware lain, namanya Jonap. Jonap, itu apa lagi? Jonap ini Remote Access Tool, RAT. Jadi, peretas bisa ngendalin komputer dari jauh, sepenuhnya. Wah, serem juga. Iya, ini yang bikin mereka bisa nyedot data gede-gedean dari sistem Sony, sementara proksinya itu ya buat nyembunyiin lokasi asli mereka pas lagi beraksi. Oke. Terus setelah mereka kuasai sistemnya? Nah, baru deh mereka kirim email tebusan. Ngakunya sebagai Guardians of Peace. Guardians of Peace. Tapi awalnya Sony kayaknya cuek aja ya sama email itu. Iya, kayaknya sih gitu. Mungkin dikira spam biasa aja. Terus, karena dicuekin, peretasnya ngapain? Nah, tanggal 24 November, mereka naikin taruhan. Mereka aktifin ransomware. Ransomware yang ngunci data itu. Betul. Komputer di seluruh Sony Pictures langsung lumpuh, kekunci semua. Nah, dari sinilah mimpi buruk publisitasnya dimulai. Kebocoran data itu ya? Ya, bocor data besar-besaran, informasi pribadi ribuan karyawan, termasuk selebriti, nomor jaminan sosial, gaji, dan yang paling bikin malu, email-email internal. Oh, email internal yang isinya belak-belakan itu ya? Banget. Merusak reputasi banyak orang. Ini nunjukin peretasnya nggak cuma jago ngeretas jaringan, tapi juga jago mainin perhatian publik. Pinter banget manfaatin situasinya ya? Betul. Awalnya motifnya agak nggak jelas juga. Cuma ngomongin uang sama menghukum Sony. Nggak ada alasan spesifik. Mirip kasus lain dong. Iya, ini kan kejadiannya nggak lama setelah kasus foto pribadi seleb bocor dari iCloud, terus juga ngingetin sama peretasan balas dendam ke Sony beberapa tahun sebelumnya. Jadi motif politiknya belum kelihatan waktu itu. Terus kapan mulai jelas kalau ini bukan cuma soal uang atau balas dendam biasa? Baru di bulan Desember, teka-teki mulai kebuka. Para peretas secara eksplisit nuntut Sony batalin rilis film The Interview. Ah, film komedi satir itu ya, tentang plot bunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Iya, itu dia. Menarik nih ceritanya. Ide awalnya kan dari Seth Rogen sama Evan Goldberg. Sempat mikir targetnya fiksi aja. Tapi malah Sony yang dorong pakai Korea Utara. Justru itu. Eksekutif Sony pengennya lebih berani. Ironisnya lagi, pas Kim Jong-il meninggal dan diganti Kim Jong-un, yang awalnya dikira suka budaya barat, malah jadi bahan bakar tambahan buat komedinya. Jadi makin panas ya. Gimana reaksi Korea Utara pas trailernya keluar? Wah, keras banget. Media pemerintah mereka nyebut film itu aksi terorisme. Pembuat filmnya dibilang gangster. Ngeri juga ya. Dan upaya phishing pertama ke eksekutif Sony itu mulainya ya sekitar waktu trailer ini rilis. Oh, jadi timingnya pas banget. Iya. Sayangnya detail teknis gimana persis malware-nya masuk agak susah dipastiin. Soalnya domain phishing-nya cepat dihapus. Terus ancamannya gimana? Kan tadi baru nuntut batalin film. Nah, ini yang bikin geger. Guardians of Peace ngancem bakal ngelakuin aksi terorisme beneran di bioskop yang nayangin The Interview. Wah, ancaman fisik, nggak main-main dong. Jelas. Ini bikin Sony sama jaringan bioskop gede ketakutan lah. Akhirnya mereka nunda rilis, bioskop nolak nayangin.
Sampai segitunya ya? Iya, situasinya jadi serius banget sampai Presiden Obama ikut ngomong. Tapi lucunya, publisitas gede ini malah bikin filmnya sukses pas akhirnya dirilis digital. Jadi bumerang gitu ya? Nah, pertanyaan besarnya, kenapa semua nuduh Korea Utara? Gimana FBI bisa seyakin itu? Investigasi FBI nemuin beberapa bukti kunci nih. Pertama, alamat IP, nomor identifikasi unik komputer di internet, yang kelacak asalnya dari Korea Utara. IP Korea Utara dipakai buat apa? Dipakai buat ngakses akun email tempat malware Brombel ngirim data curian. Terus, IP Korea Utara juga nyambung langsung ke proxy yang dibikin malware di jaringan Sony. Jadi ada jejak digital langsung ya? Ada. Anehnya lagi, kadang peretasnya ini nggak pakai proxy. Mungkin pede banget kali ya. Terlalu percaya diri bisa jadi bumerang ya? Bisa jadi. Terus, mengingat akses internet di Korut itu kan terbatas banget dan diawasi ketat, kemungkinan ini ulah peretas independen ya kecil banget lah. Tapi sempat ada keraguan kan dari ahli lain? Mungkin orang dalam atau kelompok aktivis gitu. Iya, ada yang bilang gitu. Mungkin orang dalam. Tapi kalau orang dalam ngapain phishing serumit itu kan? Atau kelompok aktivis kayak Anonymous. Tapi kesimpulan akhirnya gimana? Laporan dari berbagai lembaga pemerintah AS sama perusahaan keamanan swasta nyimpulinnya beda. Mereka bilang, ini bukan orang dalam. Terus, skala dan kecanggihannya butuh sumber daya negara. Maksudnya gimana tuh butuh sumber daya negara? Ya malwarenya canggih, Bramble dan Jonap itu. Terus infrastruktur command and controlnya luas, itu server pusat buat ngasih perintah ke malware dari jauh. Nggak mungkin dibikin sama aktivis biasa. Oke, masuk akal. Ada bukti lain? Ada. Dan ini yang paling penting kayaknya. Malware dan infrastruktur GNC yang sama persis, itu pernah dipakai di operasi spionase siber sebelumnya. Operasi spionase kemana? Ke Korea Selatan. Dan target militer lain yang kuat banget kaitannya sama Korea Utara. Jadi, polanya sama. Wah, makin kuat ya buktinya. Jadi ini awal mula Lazarus Group dikenal luas. Bisa dibilang gitu. Insiden ini efektif melahirkan reputasi Lazarus Group sebagai kelompok peretas yang disponsori negara dan ya sangat berbahaya. Korea Utaranya sendiri gimana? Ngaku nggak? Ya jelas enggak lah, mereka bantah keras. Tapi uniknya, mereka muji tindakan peretasnya. Aneh juga ya, membantah tapi muji. Iya, tapi kecanggihan serangannya itu infiltrasi masif, perencanaan mateng buat eksploitasi jaringan internal, malware kelas militer, itu semua jauh di atas kemampuan aktivis iseng. Cocok banget sama pola serangan Korut sebelumnya ke Korsel, yang juga sering disamarin jadi aksi aktivis. Jadi dampaknya gede banget ya insiden ini? Oh, luas banget. Ini salah satu kasus pertama AS secara terbuka nyalahin negara lain buat serangan siber besar. Sampai Departemen Kehakiman AS dakwa anggota Lazarus Group Park Jin-hyuk tahun 2018. Selain itu, dampak ke perusahaan lain? Ini jadi pelajaran pahit buat korporasi global tentang betapa rentannya mereka bahkan sama trik phishing sederhana. Tragisnya, serangan ini malah menginspirasi banyak kampanye phishing lain, dianggap salah satu serangan siber paling berpengaruh dalam sejarah. Ngeri ya efek dominonya. Jadi ya, kita lihat gimana serangan yang mulainya cuma dari email phishing simple bisa ngelumpuhin raksasa Hollywood, ngebocorin rahasia memalukan, bahkan mancing ketegangan geopolitik, studi kasus yang jelas banget soal kekuatan siber di era modern. Oke, sebagai penutup nih, ada sesuatu buat Anda pikirkan. Gimana mungkin ya, sebuah film komedi yang humornya mungkin dianggap sebagian orang kasar, bisa micu insiden siber internasional segede ini? Iya, insiden yang nggak cuma guncang industri film, tapi juga ngubah landscape keamanan siber global, dan nunjukin kekuatan aktor negara di dunia maya. Pertanyaannya, apa artinya ini buat keamanan kita semua ke depannya? Itu yang perlu kita renungkan.